Tadi kalau dulu saya oleh profesor saya diajarin seperti ini. Kalau kita mau nulis di jurnal Nature, misalnya kita nembak ke jurnal Nature atau Nature Materials, usahakan kita menulis seperti kita nulis buat anak SMA. Jangan usahakan menulis untuk profesor. Tadi saya udah bilang bahwa jurnal itu ada banyak. Nah, kita harus publikasi di mana? Kita harus publish di mana gitu. Impact factor berbagai macam, jurnal Q1, Q2 juga ada berbagai macam. Nah, langkah pertama sebelum kita menulis itu adalah kita harus kenal dengan audiensnya kita gitu. Jadi kalau kita mau submit ke Nature atau ke jurnal yang lintas disiplin, tentunya yang baca pun akan lintas disiplin gitu. Tetapi kalau misalkan kita nulis di jurnal yang lebih spesifik, ya kita harus menulis untuk orang yang jurnal lebih spesifik. Jadi kasarnya seperti ini, semakin tinggi kita menulis untuk impact factor yang lebih tinggi, itu semakin lebar target audiensnya. Tetapi dari sisi level penulisan, semakin kita nulis untuk jurnal yang impact factor lebih tinggi, level bahasa yang harus kita gunakan itu haruslah semakin rendah gitu. Jadi kalau dulu saya oleh profesor saya diajarin seperti ini. Kalau kita mau nulis di jurnal Nature, misalnya kita nembak ke jurnal Nature atau Nature Materials, usahakan kita menulis seperti kita nulis buat anak SMA. Jangan usahakan menulis untuk profesor. Jangan menulis seperti ibaratnya kita nulis surat untuk Albert Einstein gitu. Karena misalnya kalau Albert Einstein hidup sekarang pun dia nggak akan tahu apa itu grafin. Atau misalnya dia juga nggak akan tahu misalkan apa sih PCR, seperti itu. Jadi semakin tinggi jurnalnya, kita harus level menulisnya itu harus semakin rendah. Gitu. Beda kalau misalnya kita ke jurnal yang lebih spesifik, misalkan karbon. Orang lain nulisnya karbon terkait dengan nanotube atau grafin, seperti itu. Usahakan tulis lebih detail. Gitu. Jadi memang kita tulis ke orang yang lebih tahu tentang bidang tersebut gitu. Jadi semakin bisa kasarnya gini, semakin kita menulis ke impact factor yang lebih rendah, itu level bahasa yang kita gunakan sebetulnya harusnya semakin tinggi. Tapi kalau kita menulis ke jurnal yang skopnya lebih lebar, bidangnya lebih lebar, kita harus menulis dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti. Jadi ibaratnya kita menulis ke anak SMA yang belum tahu apa itu kimia organik, apa itu bedanya termodinamika, seperti itu. Jadi bahasanya harus semakin lebih mudah, seperti itu. Nah, dan kepada siapa sebetulnya kita nulis itu? Nah, kita kadang menulis ya kita tulis aja gitu. Sebetulnya untuk pada saat kita menulis jurnal, siapa sih yang akan membaca pertama kali? Nah,